Salam Gila Bola. Update berita bola terbaru hari ini dari gilabola.com akan kami mulai dari sejumlah update transfer, mulai dari Coutinho, bek Madrid Rafa Marin, Liverpool intip Jude Bellingham, Arsenal dan Hotspur sama-sama kejar bek buangan Barcelona, dan dua topik utama yaitu skenario aneh singkirkan Arsenal dan juga comeback sempurna Real Madrid di ajang Liga Champions. Tapi sebelum kita mulai, buat yang belum, klik dulu tombol subscribe-nya dan tendang loncengnya. Gratis loh! Aston Villa ingin permanenkan Coutinho. Aston Villa siap manfaatkan opsi transfer permanen Philippe Coutinho dari Barcelona setelah ia tampil menawan selama masa peminjamannya. Untuk permanenkan pemain asal Brazil itu, Villa harus gelontorkan dana senilai 33 juta pound sterling atau setara dengan 621 miliar rupiah untuk Blaugrana sebagai klub induknya. Adapun masa peminjaman Coutinho akan berakhir di penghujung musim ini. RB Leipzig minati bek muda Madrid. Diberitakan oleh Marca, di bulan kali ini ingin mendatangkan bek muda yang punya prospek bagus. Pemain yang dimaksud adalah Rafa Marin, bek muda milik Real Madrid. Rafa Marin adalah pemain sepak bola yang lahir dan besar di Sevilla. Ia masih berusia 19 tahun. Dan jika ia mau bergabung dengan RB Leipzig, maka akan bersaing dengan Lucas Klosterman, Willy Orban, dan Josko Gvardiol. Manajer Liverpool puji Jude Bellingham. Jurgen Klopp mengatakan bahwa ia tak pernah ragu dengan kemampuan Jude Bellingham dan yakin pemain Borussia Dortmund itu akan mencapai puncak karirnya dalam beberapa musim mendatang. Klopp pun mengaku akan senang jika Bellingham mau bermain untuk Liverpool. Masalah besarnya, gelandang tengah asal Inggris itu dibanderol lebih dari 100 juta pound sterling atau mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Pemain yang dilirik Jurgen Klopp sejak tahun lalu itu datang ke Signal Iduna Park dari Birmingham City dengan ongkos hanya sebesar 30 juta pounds pada tahun 2020. Arsenal Hotspur buru bek buangan Barca. Arsenal dan Tottenham Hotspur sama-sama memburu bek Barcelona, Clement Lenglet. Bek asal Prancis itu berpeluang meninggalkan Camp Nou pada akhir musim ini. Lenglet saat ini berada di belakang Gerrard Pique, Ronald Araujo, dan Eric Garcia dalam urutan permainan di Blaugrana, serta menjadi pemain yang hanya memberi sedikit andil untuk Barcelona. Ia bahkan baru bermain selama 790 menit dalam 16 penampilannya di semua kompetisi sejauh musim ini. Mendekati dibukanya bursa transfer musim panas, tampaknya waktu Lenglet di Camp Nou akan segera berakhir dan Barca pun bersiap-siap untuk melepasnya jelang kedatangan Andreas Christensen. Peluang Dembele bertahan di Camp Nou. Ousmane Dembele, pemain Barcelona berusia 24 tahun ini belakangan namanya terus diberitakan akan pergi meninggalkan raksasa Katalan. Hal ini tak lepas masa kerjanya yang akan berakhir di bulan Juni mendatang. Sang pemain saat ini sebenarnya bebas untuk melakukan prakontrak dengan klub lain. Diberitakan oleh El Patrida Sodukop, sang pemain tetap membiarkan pintu terbuka untuk menaikkan kontrak baru dengan Barcelona, meskipun sampai sekarang juga belum ada diskusi antara agennya dan raksasa Liga Spanyol tersebut. Perlu diketahui dengan masa depan yang belum jelas di Barcelona, klub seperti Chelsea, Manchester United, dan PSG tertarik untuk menampungnya. Chelsea dan PSG pantau Riyad Mahrez. Dengan situasi kontrak yang mau habis di Manchester City, Riyad Mahrez sedang dipantau oleh Chelsea dan PSG. Diberitakan media Prancis, Foot Mercato, PSG ingin memboyong pemain asal Aljazair ini untuk menggantikan Angel Di Maria yang kontraknya akan habis musim panas ini. Diharapkan dengan adanya penyegaran di posisi sayap, Le Parisien akan jauh lebih tajam. PSG bukan menjadi satu-satunya tim yang berminat dengan Riyad Mahrez. Raksasa Liga Prancis akan menghadapi persaingan ketat dari Chelsea. Tim asuhan Thomas Tuchel dilaporkan sedang terus memantau perkembangannya di Etihad Stadium.
Riyad Mahrez tampaknya akan dibanderol sekitar 30 juta pounds atau setara 565 miliar rupiah jika ia gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Manchester City. Skenario singkirkan Arsenal. Sebuah skenario aneh akan bisa menyingkirkan Arsenal dari Liga Champions musim depan meskipun berhasil finish 4 besar zona Liga Champions pada akhir musim Premier League 2021-2022. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. The Gunners kini dalam posisi paling kuat untuk mengakhiri musim ini sebagai tim urutan keempat, memiliki poin 48 dengan 3 pertandingan di tangan yang belum terlaksana. Sementara itu, Manchester United yang memiliki 47 poin dari 28 laga berada pada posisi kelima, West Ham dengan 45 poin dari 28 laga urutan ke-6, dan menyusul Tottenham Hotspur dengan 45 poin dari 26 pertandingan berada di urutan ke-7. Mereka adalah 3 tim terdekat yang bisa mengganggu mimpi skuad Mikel Arteta untuk finish 4 besar klasemen, lolos ke Liga Champions, dan memperoleh banyak hadiah uang di sana. Namun meskipun Arsenal berhasil finish urutan keempat pun pada akhir musim ini, mereka masih bisa gagal lolos jika Setan Merah menjadi juara Liga Champions musim 2021-2022 ini dan The Hammers menjadi juara 1 di kompetisi kedua Liga Eropa. Keduanya masih aktif di 2 kompetisi masing-masing dan keduanya baru akan menjalani babak 16 besar. Itu karena aturan yang diterapkan UEFA sejak 2013 yang memberi titah bahwa satu asosiasi atau satu negara tak bisa diwakili oleh lebih dari 5 tim. Jika skuad Ralf Rangnick juara Liga Champions dan pasukan David Moyes juara Liga Eropa, maka hanya akan tersisa 3 jatah dari 3 tim teratas klasemen Premier League, yakni urutan 1 yang kemungkinan besar direbut Manchester City, ranking kedua Liverpool, dan posisi ketiga Chelsea. Ini bakal jadi sebuah skenario aneh yang mengerikan dan bisa menjadi mimpi buruk bagi pendukung The Gunners. Satu-satunya cara agar terhindar dari skenario aneh ini adalah mencoba naik lebih tinggi lagi di klasemen akhir, menyingkirkan pasukan Thomas Tuchel, Chelsea, menggusur mereka dari posisi ketiga ke urutan keempat. Chelsea kini memiliki 53 poin dan baru memainkan 26 pertandingan. Arsenal 48 poin dari 25 laga. Bisakah? Masalahnya, dari semua laga sisa skuad Alexander Lacazette dan kawan-kawan, ada beberapa pertandingan yang bisa membuat Gunners terpeleset. Laga Liga Inggris selanjutnya menjamu Leicester City pasti akan berlangsung sulit. Demikian juga saat menyambut kedatangan Liverpool pada pertengahan Maret 2022, kemudian masih ada Manchester United pada pekan ketiga April, lanjut tandang ke West Ham pada akhir April dan tandang ke Newcastle pada pertengahan Mei. Arteta akan berharap kesibukan kompetisi FA Cup dan Liga Champions akan mengganggu konsentrasi Chelsea selain laga-laga sulit melawan skuad David Moyes, Wolves, dan Red Devils. Hasil Liga Champions selengkapnya. Real Madrid secara dramatis berhasil lolos ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022 setelah menyingkirkan PSG di babak 16 besar. Ini adalah comeback sempurna dari Los Blancos berkat hat-trick Karim Benzema di leg kedua. Bagaimana tidak? Madrid kalah 1-0 di leg pertama di markas Les Parisiens dan tertinggal 1 gol di babak pertama leg kedua oleh gol Kylian Mbappe. Namun setelah gol Mbappe, Karim Benzema berhasil melesakkan 3 gol yang merubah papan skor menjadi 3-1 dan agregat berbalik untuk keunggulan Real Madrid menjadi 3-2. Sempurna. Di pertandingan lain, Manchester City hanya bermain imbang tanpa gol melawan Sporting CP. Hasil ini cukup untuk mengantarkan The Citizens lolos ke babak perempat final setelah di leg pertama mereka unggul dengan 5 gol tanpa balas dan agregat 5-0. Sehari sebelumnya, Bayern Munchen gilas RB Salzburg dengan skor 7-1 dan Munchen berhak lolos setelah unggul agregat 8-2. Sedangkan Liverpool juga lolos meski kalah 0-1 dari Inter Milan, namun unggul agregat 2-1 berkat kemenangan 2-0 di leg pertama. Pertandingan Liga Champions berikutnya adalah laga antara Manchester United versus Atletico Madrid dan Ajax Amsterdam versus Benfica yang akan digelar pada hari Rabu 16 Maret. Dan laga antara Juventus versus Villarreal dan Lille versus Chelsea akan digelar pada hari Kamis 17 Maret 2022. Oke, itu semua dari gilabola.com hari ini.
Klik like dan share video ini jika kamu suka ya. Salam gila bola Mas Bro dan Mbak Sis.